Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih bab 2 mengenai pembelajaran sholat fardu 5 waktu. Bisa kalian lihat, di sini ada pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Secara umum, sholat itu ada dua macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat fardu, yaitu adalah sholat yang wajib dilakukan. Hukum melaksanakannya adalah fardu ain, artinya setiap umat Islam harus melaksanakannya. Sholat dalam sehari semalam dikerjakan sebanyak 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu subuh yang berjumlah 2 rakaat. Waktunya dimulai ketika terbit fajar shadiq dan berakhir ketika matahari terbit. Sholat duhur yang berjumlah 4 rakaat. Waktunya dimulai ketika matahari tergelincir sedikit ke arah barat dan berakhir ketika panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda sesungguhnya. Sholat asar yang berjumlah 4 rakaat. Waktunya dimulai saat panjang bayangan benda lebih panjang dari bendanya dan berakhir saat matahari terbenam. Sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat. Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir saat mega merah di langit setelah menghilang. Dan sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Waktunya dimulai setelah terbenamnya mega merah dan berakhir ketika terbitnya fajar shadiq. Syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam. Syarat wajib mengerjakan sholat yang pertama ialah beragama Islam atau telah memeluk agama Islam, karena telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap muslim-muslimah itu telah diwajibkan untuk mengerjakan sholat, sehingga jika seorang non-muslim maka tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Yang kedua yaitu baligh. Konteks baligh di dalam ajaran Islam sendiri telah dijelaskan bahwa ciri-ciri seseorang telah dewasa antara lain sudah menginjak umur kurang lebih 12 tahun sampai 15 tahun, sudah mengalami mimpi basah bagi muslim laki-laki, dan sudah mulai keluar darah haid atau sering disebut dengan datang bulan untuk muslimah perempuan. Yang ketiga yaitu berakal. Sholat merupakan hubungan manusia dengan Allah, maka manusia yang sehat akalnya yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Oleh karena itu, bagi seseorang muslim-muslimah yang mengalami kelainan akal atau tidak sehat akalnya, maka tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Syarat sah sholat yaitu yang pertama, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Bagi laki-laki, auratnya dari pusar sampai lutut. Meskipun demikian, sholat tetap dianjurkan menutupi badan sampai kaki. Adapun aurat wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Yang keempat, memastikan waktu sholat sudah masuk, tidak mendahuluinya. Yang kelima, menghadap kiblat. Maka ketika tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak akan sah. Rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan pada saat mengerjakan sholat. Apabila rukun sholat tidak dikerjakan sebagian atau seluruhnya, maka hakikat sholat tidak akan tercapai dan sholatnya tidak sah. Rukun sholat antara lain, yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Ketika tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka boleh dengan berbaring. Yang kedua, niat. Artinya menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Fatihah di setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku. Artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Yang keenam, tumaknina di dalam ruku. Artinya
Diam sejenak setelah gerakan sebelumnya dengan kadar lamanya membaca kalimat tasbih, yaitu Subhanallah. Yang kedelapan, i'tidal, yaitu bangkit bangun dari rukuk dan kembali tegak lurus. Yang ke-8 adalah tumakninah. Tumakninah di dalam i'tidal. 9. Sujud, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Anggota sujud ialah kening atau dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. 10. Tumakninah dalam sujud. 11. Duduk di antara dua sujud, artinya bangun kembali setelah sujud pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua. 12. Duduk untuk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir di dalam duduk tasyahud akhir. 13. Membaca sholawat atas Nabi. Setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula sholawat atas Nabi dan keluarganya. 14. Mengucapkan salam yang pertama. Bila setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat atas Nabi dan keluarga beliau, maka memberi salam, yang diwajibkan hanya salam yang pertama. 15. Tertib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.